Oke, shalom, selamat pagi semuanya. Kita bersyukur, berterima kasih pada Tuhan. Pagi hari ini kita boleh bangun lagi dengan tubuh yang diberkati, dengan kekuatan kesehatan yang baru yang datang dari Tuhan. Kita bersyukur, berterima kasih buat kasih setia Tuhan. Terus kita nikmati, terus kita rasakan sampai hari ini. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu, sebab Engkau setia bagi kami. Di sepanjang umur hidup kami, di dalam hari-hari hidup kami, sampai hari ini Tuhan, Engkau jagai kami, Engkau sertai kami, Engkau lindungi kami dan Engkau berkati kami. Sebab itu biarlah seumur hidup kami juga memuji-Mu, kami juga menyembah-Mu, bermazmur bagi nama-Mu yang kudus, dan biarlah pujian penyembahan kami menyenangkan dan menyukakan hati. Ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Sekali lagi mari katakan, ya Tuhanku, ya Tuhanku, aku hendak bernyanyi bagi-Mu selama aku hidup. Ya Allahku, aku hendak bermazmur bagi-Mu selagi ku ada. Inilah yang ku renungkan setiap waktu.
hujan dan pengagungan kepadamu. Dalam manis kau dengar Tuhan, manis kau dengar Tuhan, yang
Kau dengar pujian kami Tuhan, menyenangkan hatimu, menyukakanmu. Haleluya. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Tuhan. Kami sembah Engkau, kami sembah Engkau. Terpujilah namamu Tuhan, terpujilah namamu Yesus Tuhan. Ya Allah Ya terpujilah namamu Tuhan, kami sembah, kami sembah. Sebab hanya Engkau yang layak dipuji, disembah, ditinggikan. Sebab Engkaulah satu-satunya Allah dan tidak ada yang lain. Satu-satunya Tuhan dan tidak ada yang lain. Tidak ada yang sama seperti-Mu Yesus. Kau Allah yang ajaib, Allah yang dahsyat, Allah yang hebat, Allah yang luar biasa. Engkau juga Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang sempurna, kasih yang ajaib. Terima kasih. Terima kasih Bapa. Kami sembah, kami
biasa. Tiada yang seperti-Mu Tuhan, tiada yang seperti-Mu, tiada yang lain, hanya Engkau. Terpujilah nama-Mu, Yesus Tuhan. Haleluya. Haleluya. Engkau baik Tuhan, Engkau baik Tuhan. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah, kami sembah. Ya Allah baik, ya Allah baik, ya Allah baik. Terpujilah nama-Mu. Kami bersyukur buat kasih yang ajaib, kasih yang sempurna yang kami terima. Tidak ada yang seperti-Mu, tidak ada yang lain. Hanya Engkau satu-satunya yang mengasihi kami. Terpujilah nama-Mu. Haleluya. Kasih yang sempurna telah ku terima dari-Mu, bukan karena kebaikan-Ku, hanya oleh kasih karunia-Mu Kau pulihkan aku, layanganku,
berlimpah dalam hidup kami. Sebab Engkau Bapa yang kekal, Bapa yang tidak pernah berubah dulu, sekarang, bahkan selama-lamanya. Sebab Engkau Immanuel bagi kami. Bapa, kami bersyukur buat kasih yang sempurna yang kami terima daripada-Mu. Dengan cuma-cuma Kau berikan bagi kami. Bukan karena kebaikan kami, bukan karena kehebatan kami. Bahkan Engkau berikan dan Kau tunjukkan dan Kau buktikan kasih-Mu ketika kami masih berdosa. Kami bersyukur betapa Engkau mengasihi kami. Terlebih saat ini Kau jadikan kami anak-anak-Mu. Kau jadikan kami biji mata-Mu. Betapa kami bersyukur kami memiliki Bapa yang seperti-Mu, menikmati kasih-Mu yang terus berlimpah dalam hidup kami. Bapa, kami bersyukur pagi hari ini kami mau siapkan hati kami lagi untuk firman-Mu. Biarlah hidup kami seturut dengan firman-Mu dan menyenangkan hati-Mu. Sebab Tuhan Roh Kudus tolong kami untuk mengerti, untuk kami memahami firman-Mu. Sehingga kami percaya firman-Mu dan kami melakukannya. Kami sambut dalam nama Yesus Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Amin. Oke, silakan Pak Ramli. Baik, selamat pagi Bapak Ibu, saudara semua. Kembali kita belajar firman Tuhan pada pagi ini, yang hari ini diambil dari Efesus 3 ayat 1 sampai ayat yang ke-13. Perikop ini adalah lanjutan penjelasan daripada perikop sebelumnya yang kemarin sudah dijelaskan oleh Pak Simon. Ya. Dalam perikop kali ini, dalam Efesus 3 ayat 1 sampai ayat 13, Paulus mencoba untuk menjelaskan bahwa dia menerima semacam hak istimewa yang dari Allah, yang diberikan kepadanya dalam hal untuk melaksanakan maksud Allah bagi bangsa-bangsa non-Yahudi. Kita akan mulai membacanya, ya, Efesus 3 ayat 1 sampai ayat 13. Saya akan mulai dari ayat 1. Rahasia panggilan orang-orang bukan Yahudi. Itulah sebabnya aku ini, Paulus, orang yang dipenjarakan karena Kristus Yesus untuk kamu, orang-orang yang tidak mengenal Allah. Memang kamu telah mendengar tentang tugas penyelenggaraan kasih karunia Allah yang dipercayakan kepadaku karena kamu, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu, seperti yang telah kutulis di atas dengan singkat. Apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus yang pada zaman angkatan-angkatan dahulu tidak diberitakan kepada anak-anak manusia, tetapi yang sekarang dinyatakan di dalam Roh kepada rasul-rasul dan nabi-nabinya yang kudus, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Kita sampai di sini dulu sementara, ya. Jadi ayat 1 sampai ayat 6 ini diawali dengan kalimat itulah sebabnya. Berarti Paulus sudah menjelaskan hal-hal yang cukup penting di perikop-perikop 11 sebelumnya, ya. Aku ini Paulus. Jadi dia menekankan betapa pentingnya apa yang ingin dia sampaikan di dalam perikop ini, ya. Jadi ayat 1 sampai ayat 6 ini Paulus menjelaskan bahwa ada kasih karunia yang diberikan kepadanya yang berhubungan dengan
wahyu dari Tuhan. Kalau kita perhatikan ayat 2 sampai ayat yang ketiga, ya, ayat 2 sampai ayat 3 itu ada kasih karunia yang dipercayakan kepada Paulus, yaitu bagaimana rahasia dari Tuhan dinyatakan di dalam lewat wahyu, ya, ayat yang ketiga, yaitu bagaimana rahasianya dinyatakan kepadaku dengan wahyu. Kemudian ayat yang keempat dikatakan, apabila kamu membacanya, kamu dapat mengetahui daripadanya pengertianku akan rahasia Kristus. Jadi rahasia yang dimaksud itu adalah rahasia Kristus. Berarti kan itu rahasia dari Kristus langsung dan tentang Kristus juga, ya. Nah, isi rahasia itu dapat kita lihat di ayat yang ke-6, yaitu bahwa orang-orang bukan Yahudi karena berita Injil turut menjadi ahli-ahli waris dan anggota-anggota tubuh dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Jadi isi rahasianya adalah bahwa orang-orang yang non-Yahudi, ya, jadi orang-orang yang bukan Yahudi, termasuk kita, kalau dia percaya kepada berita Injil, maka dia akan mengalami mendapatkan 3 hak istimewa ini, ya. Apa itu? Yaitu dijelaskan dalam ayat yang ke-6 ini, turut menjadi ahli-ahli waris, ya. Artinya apa? Turut menjadi ahli-ahli waris, bahwa kita yang percaya kepada berita Injil berhak menerima berkat-berkat yang sama yang juga telah dijanjikan atau telah diberikan kepada orang-orang Yahudi yang sebelumnya, ya. Yang kedua dikatakan bahwa kita menjadi anggota tubuh, menjadi anggota di dalam tubuh yang sama, menjadi bagian di dalam tubuh Kristus yang sama. Dan yang ketiga dikatakan dan peserta dalam janji yang diberikan dalam Kristus Yesus. Kita juga menerima janji yang sama yang telah diberikan kepada orang-orang Yahudi. Jadi ketiga hak istimewa ini, inilah yang menjadi rahasia yang diberikan, yang diungkapkan oleh Tuhan kepada Paulus, yang diberitakan kepada kita, yang dahulu tidak dimengerti, ya, oleh nabi-nabi sebelumnya. Tapi ini diwahyukan kepada Paulus dan diberitakan kepada kita, yaitu hak istimewa yang bisa kita nikmati walaupun kita orang-orang yang bukan orang-orang Yahudi, ya, dengan syarat kalau kita percaya kepada berita Injil dan kita ada di dalam Kristus, ya. Jadi ini kalau kita renungkan, ini kan sebenarnya hal yang sangat luar biasa, ya. Betapa siapa sih kita sebenarnya yang akhirnya bisa dimasuk dalam kelompok orang-orang yang menerima ahli waris yang sama dengan orang-orang pilihan, dengan orang-orang Yahudi, ya. Kalau bicara soal ahli waris, sedikit ada cerita bercanda, ya. Di Rumah Sakit Bungo, ya, di Bungo ada dokter kami, dokter senior, ya, dokter spesialis penyakit dalam, yang ini cuma apa aja, cuma sekedar ilustrasi, ya, yang sudah punya banyak sekali investasi di Bungo, ya, rukonya di mana-mana, tanahnya di mana-mana, investasinya di mana-mana. Nah, dokter ini sekarang di Bungo sendiri, suaminya sudah meninggal, anaknya cuma 1, anak tunggal, kemudian sudah sekolah juga spesialis di Jogja, ya, jadi sendiri. Jadi kami kalau kumpul-kumpul bercanda-bercanda, ya, kami bilang, Bu, jangan lupa ya titip nama saya di ahli waris Ibu, gitu ya. Jadi apa namanya, karena banyaknya investasi, ya, yang dia miliki, jadi kami bercanda-bercanda begitu, ya. Tapi kalau kita hubungkan, betapa bersyukurnya kita, ya, kalau kita dimasukkan dalam kelompok
ahli waris karena kita mau percaya kepada Tuhan ya. Kita akan lanjutkan ayat yang ke-7. Dari Injil itu aku telah menjadi pelayannya menurut pemberian kasih karunia Allah yang dianugerahkan kepadaku sesuai dengan pengerjaan kuasa-Nya. Kepadaku yang paling hina di antara segala orang kudus telah dianugerahkan kasih karunia ini untuk memberitakan kepada orang-orang bukan Yahudi kekayaan Kristus yang tidak terduga itu. Dan untuk menyatakan apa isinya, tugas penyelenggaraan rahasia yang telah berabad-abad tersembunyi dalam Allah yang menciptakan segala sesuatu. Supaya sekarang oleh jemaat diberitahukan pelbagai ragam hikmat Allah kepada pemerintah-pemerintah dan penguasa-penguasa di surga, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus, Tuhan kita. Di dalam Dia kita telah beroleh keberanian dan jalan masuk kepada Allah dengan penuh kepercayaan oleh iman kita kepadanya. Sebab itu aku minta kepadamu, supaya kamu jangan tawar hati melihat kesesakanku karena kamu. Karena kesesakan itu adalah kemuliaanmu. Jadi ayat 7 sampai 13 ini menceritakan kasih karunia yang diterima Paulus yang berhubungan dengan pekerjaan pemberitaan Injil. Ya, ayat 7 menjelaskan bahwa Paulus menjadi pelayan ya karena kasih karunia Allah. Ayat 8 dan ayat yang ke-9 tugasnya adalah menyampaikan kepada orang-orang non-Yahudi tentang rahasia Kristus yang kita sudah bahas di ayat yang ke-6 tadi. Dan tentu yang menarik adalah ayat yang ke-11, sesuai dengan maksud abadi yang telah dilaksanakannya dalam Kristus Yesus Tuhan kita. Jadi kalau tadi di ayat 1 sampai ayat yang ke-6, rahasia Kristus itu adalah bahwa kita berhak menjadi ahli-ahli waris, walaupun kita bukan orang-orang Yahudi, ya, tapi kita orang-orang non-Yahudi yang berhak menerima janji Tuhan, berhak menjadi ahli waris, dan menjadi anggota dari tubuh yang sama. Di dalam ayat ini, ya, pengertian yang pernah kita terima pengajarannya adalah bahwa yang dimaksud dengan maksud abadi ini adalah tentu maksud daripada Allah, ya, maksud abadi. Jadi abadi itu berarti kan kekal ya, dari awal sampai akhir maksud itu tetap ada, ya, dari alfa sampai omega yang maksud itu tetap ada. Bahkan maksud abadi ini kan sudah ada sebelum bumi diciptakan, sebelum dunia dijadikan, ya. Maksud ini sudah ada. Apa maksud itu? Bahwa dihubungkan kemarin dari penjelasan Pak Simon di dalam Efesus 2 ayat yang terakhir, ya. Di dalam Dia kamu juga turut dibangunkan menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh. Jadi maksud abadi itulah adalah bahwa Allah ingin membangun rumahnya, ya. Bukan berarti Allah tidak punya rumah, ya, tetapi karena Allah sudah memiliki rumah yang sangat dicintainya, yaitu tinggal bersama dengan Allah Tritunggal di dalam Allah Bapa, Allah Putra, dan Allah Roh Kudus, ya. Maka Allah ingin memultiplikasikan rumahnya dengan tinggal di antara kita, di antara manusia. Maka dari cerita ini, apa yang bisa kita praktekkan dalam kehidupan kita sehari-hari, ya. Maka yang pertama tentu, ya, ketika kita menyadari bahwa kita berhak menerima ahli waris bersama-sama dengan orang-orang pilihan, maka tidak ada kata lain, ya, yang bisa kita katakan selain kita bersyukur kepada Tuhan, ya. Bersyukur kenapa? Karena kita memperoleh hak istimewa menjadi ahli warisnya, menjadi anggota tubuh yang sama, dan menjadi orang-orang yang berhak menerima janji-janji yang sudah diberikan Tuhan kepada orang-orang Yahudi, ya. Bersyukur
tentu punya tanggung jawab ya, menurut saya bersyukur ya, yaitu dengan menjaga hidup kita ya, terus setia di dalam Tuhan ya, itu merupakan wujud daripada syukur kita kepada Tuhan. Dan yang kedua ya, karena Tuhan mau membangun rumahnya di antara kita, maka pengertiannya adalah bahwa komsel ataupun komunitas sel ataupun komunitas gereja ya, itu menjadi pusat daripada maksud abadi Allah itu sendiri ya, sehingga komsel ya atau komunitas gereja haruslah menjadi pusat kehidupan kita. Sehingga apa? Mari kita ada hidup di dalam komsel, hidup di dalam komunitas jemaat gereja ya, menjadi pembangun-pembangun komsel ya, bukan perusak komsel ya. Kita tetap aktif melayani ya, tetap mengerjakan panggilan kita di dalam komunitas yang ada di tempat kita. Jadi dua itu yang bisa saya dapatkan. Sekali lagi, yang pertama kita harus bersyukur karena kita menerima menerima hak istimewa, janji-janji yang sama dengan orang-orang yang sudah dipilih sebelumnya, dan kita mari bertanggung jawab untuk menjadi bagian daripada komunitas, ya, menjadi bagian daripada anggota gereja, menjadi anggota komsel, untuk terus membangun komsel, membangun gereja dengan panggilan dan dengan karunia yang sudah diberikan kepada kita. Itu saja yang bisa saya sampaikan, Pak Eri. Saya kembalikan kepada Pak Eri. Tuhan memberkati. Oke, terima kasih untuk Pak Ramli buat sharing firman Tuhan pagi hari ini. Jadi dua hal yang Pak Ramli sampaikan. Dan kita bersyukur bahwa kita bisa menjadi ahli waris kerajaan Allah sebab hanya karena kasih karunia di dalam Kristus Yesus. Itu yang perlu kita ingat dan perlu terus kita syukuri setiap hari, dan dibuktikan dengan cara kita memenuhi maksud abadi Allah, yaitu membangun rumah Allah itu sendiri. Jadi yang seperti Pak Rabi tadi katakan, kan setiap kita ini memang Petrus tuliskan sebagai batu-batu hidup yang akan disusun satu dengan yang lain untuk membangun rumah abadi Allah itu. Dan aplikasinya seperti Pak Rabi tadi katakan, kita harus tinggal yang di dalam yang namanya komunitas. Barusan saja istri saya sambil bisikin, iya sekarang GPCC itu kuat banget, komsel, artis menjangkau artis yang lain. Nah, karena saya tahu hal itulah yang Tuhan mau terjadi dalam hidup kita. Kita nggak bisa hidup sendirian, tapi biarlah setiap kita menjadi batu-batu yang tersusun satu dengan yang lain sebagai batu hidup untuk membangun rumah abadi Allah itu sendiri. Jadi mari kita praktekkan firman Tuhan pagi hari ini, bersyukur buat rahasia yaitu panggilan terhadap orang bukan Yahudi termasuk kita, sehingga oleh kasih karunia kita diselamatkan, dan di dalam keselamatan itu kita kerjakan keselamatan dengan takut dan gentar, dengan kita menjadi batu-batu hidup yang tersusun satu dengan yang lain, kuat di dalam komsel, kuat di dalam komunitas gereja. Jangan sampai kita akhirnya menjadi batu, karena kalau batu bata itu hanya sendirian, dia nggak akan ada artinya apa-apa. Tapi ketika satu dengan yang lain dieratkan dengan kasih Tuhan, itu akan bisa membentuk sebuah bangunan di mana Allah berdiam di dalamnya. Oke, puji Tuhan, itu saja yang saya tambahkan. Mungkin di antara Bapak Ibu ada yang mau menambahkan apa yang didapat dari ayat-ayat ini. Mungkin Ko Simon atau yang lain mau tambahkan. Oke, kalau tidak ada, kita akan akhiri pertemuan kita pagi hari ini. Kita mau bersyukur, kita mau berterima kasih kepada Tuhan. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih kepadamu pagi hari ini. Kami bersyukur kami diingatkan lagi bahwa hanya oleh karena kasih karuniamu, Engkau menebus hidup kami dari cara hidup yang sia-sia menuju kebinasaan. Engkau tebus hidup kami dan Engkau jadikan kami anak-anak-Mu menjadi ahli waris kerajaan-Mu.
Sungguh kami bersyukur dan kami bangga punya Allah yang seperti-Mu, punya Bapa yang seperti-Mu. Maka biarlah hidup kami menggenapi maksud abadi-Mu di dalam hidup setiap kami. Yaitu kami boleh menjadi batu hidup yang tersusun satu dengan yang lain, rapi tersusun di dalam kasih Kristus, supaya kami boleh terlibat di dalam pembangunan rumah abadi Allah, supaya Engkau bertahta dan Engkau bersemayam di antara kami, baik itu di dalam rumah tangga kami, baik itu di dalam komunitas sel kami, baik itu di dalam gereja lokal kami, bahkan gereja secara universal. Tuhan, kami bersyukur pagi hari ini kami diingatkan bahwa rahasia panggilan itu Engkau nyatakan bagi kami, orang-orang yang dulunya berdosa, tapi sekarang Kau jadikan orang benar. Bapak, terima kasih buat firman-Mu, berkati Pak Ramli yang sudah menyampaikan firman-Mu pagi hari ini bagi kami, dan biar setiap kami mengerti dan memahami firman-Mu, kami percaya dan kami mempraktekkan firman-Mu. Bapak, kami bersyukur, kami serahkan hidup kami ke dalam tangan kasih kuasa-Mu, setiap kami ada di dalam pemeliharaan-Mu, rumah tangga kami, pekerjaan, pelayanan, usaha kami, Tuhan Engkau berkati. Kami berdoa pagi hari ini terus untuk bangsa dan negara kami. Kami lepaskan berkat dan shalom bagi bangsa kami. Ada keamanan, ada ketentraman. Di tengah-tengah resesi dunia, di tengah-tengah situasi yang tidak menentu, kami tetap memohon kasih karunia-Mu, kemurahan-Mu atas bangsa kami ini Tuhan. Berkati Bapak Presiden, Wakil Presiden, para menteri, bahkan seluruh jajaran yang ada, bahkan sampai kepala daerah yang ada, bahkan tingkat yang terendah di RT, di lingkungan di mana kami tinggal. Tuhan, biarlah setiap aparat pemerintahan kami, juga aparat TNI dan Polri, mereka boleh bekerja dengan takut akan Engkau. Mereka mengemban dan melakukan tugas amanat mereka dengan sungguh-sungguh Tuhan, sehingga mereka semua boleh memberikan yang terbaik bagi bangsa ini dan dapat dinikmati oleh negeri kami. Kami berdoa biar di tengah-tengah gejolak yang sedang terjadi, kami berdoa melepaskan berkat dan shalom atas negeri kami Tuhan. Setiap rancangan jahat atas negeri kami digagalkan dalam nama Yesus Tuhan. Bahkan setiap kejahatan-kejahatan diungkap dan disingkapkan sehingga dapat diselesaikan Tuhan dalam nama Yesus Tuhan. Biarlah negeri kami boleh maju, dan biarlah di dalamnya kami boleh melihat tuaian besar terjadi atas negeri kami. Ada jiwa-jiwa yang dibawa datang kepadamu. Sebab itu Tuhan, pakai setiap kami untuk hadir dimanapun kami ada, untuk memberitakan rahasia besar yang sudah kami terima, yang kami nikmati dalam hidup kami, yaitu menjadi ahli waris kerajaan-Mu. Biarlah berkat Kristus ini, rahasia besar ini, juga kami beritakan kepada yang lain, mulai dari orang-orang terdekat kami, orang tua kami, anak kami, saudara-saudara kami, bahkan teman-teman kami Tuhan, supaya mereka juga boleh menerima rahasia besar ini, dan mereka juga menerima anugerah keselamatan itu. Kami juga melepaskan berkat dan shalom bagi Israel, umat pilihan-Mu, dan Yerusalem, kota kudus-Mu. Kami lepaskan berkat dan shalom. Terpujilah nama-Mu Bapa yang baik. Kami bersyukur, kami berterima kasih kepada-Mu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Pak Ramli, silakan tutup berdoa. Bapa, kami bersyukur, kami berterima kasih, kami telah berkoramdio sepanjang pagi ini Tuhan. Terima kasih sekali lagi untuk kami boleh menaikkan syukur, memuji dan menyembah Tuhan,
kami boleh merenungkan firman-Mu, kami mau simpan firman-Mu, kami mau praktekkan sepanjang hari ini kebenaran yang sudah kami terima, kami mau merenungkan betapa beruntungnya kami boleh menjadi ahli-ahli waris kerajaan-Mu, sehingga kami boleh mengalir dalam hati kami ucapan syukur yang melimpah kepadamu. Dan biarlah kami juga Tuhan boleh menjadi berkat sepanjang hari ini untuk terus membangun menjadi bagian di dalam pembangunan rumah Tuhan. Kami boleh menguatkan, meneguhkan, mengunjungi, mendoakan, menasihati seseorang yang kami boleh jumpai di dalam aktivitas kami sepanjang hari ini. Sekali lagi kami serahkan hidup kami sepanjang hari ini ke dalam tangan Tuhan. Kiranya Tuhan yang memberkati semua kegiatan kami, pekerjaan kami, pelayanan kami, bisnis yang kami kerjakan, kami serahkan ke dalam tangan Tuhan, dan Tuhan yang ikut campur tangan memberkati dan membuat semuanya boleh berhasil. Terima kasih Tuhan, dan pada akhirnya kami boleh terima berkat-Mu, yaitu kasih karunia daripada Allah Bapa, damai sejahtera daripada Tuhan Yesus, dan persekutuan yang manis bersama Allah Roh Kudus menyertai kami sepanjang hari ini sampai selama-lamanya. Di dalam nama Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke, semangat pagi, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.